Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nel Astria dengan NIM 2165060 dari kelas B. Di sini saya akan mereview tugas 2 tentang manajemen risiko cybercrime dan menjelaskan beberapa jenis-jenis kejahatan cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampaknya mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus mengurangi risiko keamanan cyber. Organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk kehilangan data, seperti serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal. Gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Kerugian keuangan. Keamanan siber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. Terus hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Penyalahgunaan identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Dan sanksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampaknya adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampaknya, dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Resiko cybercrime pada pemerintah atau negara. Resiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada pemerintah atau negara yaitu konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial pada kegiatan cyber melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kegiatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Terus dampak
Politik dari kejahatan cyber. Dampak politik dari kejahatan cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkannya propaganda, manipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime yaitu 1. Identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan kebajikan dalam prosedur, proteksi dan pencegahan, deteksi dan tanggapan cepat, pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan, serta kemitraan dan kolaborasi. Maksud di jenis-jenis kejahatannya, 1. Di sini ada kasus tentang modus penipuan jual online minyak goreng, kerugian korban puluhan juta rupiah. Jenis kejahatannya yaitu penipuan online. Risiko, pelaku menipu korban dengan modus menjual sembako murah melalui media sosial. Dampaknya, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan korban penipuan online tersebut. Sini ada kasus korban penipuan pencet like buat aduan ke Barreskrim, klaim rugi 35 miliar rupiah. Jenis kejahatannya penipuan online. Risiko, penipuan kerja paruh waktu. Dampak, korban mengalami kerugian uang sebesar 35 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan korban. Di sini ada kasus 2 anggota sindikat penipuan jual beli online ditangkap di Trenggalek. Jenis kejahatan penipuan jual beli online. Risiko, pelaku menipu dengan modus penjualan sepeda motor Trimini. Dampaknya, korban mengalami kerugian sebanyak 2,5 juta rupiah. Pihak yang dirugikan korban. Sini ada jenis kejahatan serangan ransomware. Risiko, hacker melakukan pencurian data dan membocorkannya melalui internet. Dampaknya, kurang dari 150 negara mengalami kerugian akibat pembocoran data. Pihak yang dirugikan perusahaan yang ada di negara tersebut. Sini ada kasus serangan ransomware di Indonesia. BI pernah jadi sasaran. Jenis kejahatannya itu serangan ransomware. Risiko, ransomware menyerang sistem layanan Bank BSI Indonesia. Dampaknya, Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan pada sistem layanan. Pihak yang dirugikan Bank Syariah Indonesia. Di sini ada kasus 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Jenis kejahatannya serangan ransomware. Risiko, serangan ransomware berjenis malicious software menyerang komputer dengan cara mengunci komputer sehingga tidak bisa diakses kembali. Dampaknya, 2 rumah sakit mengalami gangguan pada sistem teknologi informasi. Pihak yang dirugikan Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Selanjutnya, 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan. Selanjutnya ada kasus kebocoran akibat aksi peretasan keamanan data. Jenis kejahatannya peretasan data. Risiko, pelaku menjual data penduduk di dunia maya. Dampaknya, sebanyak 279 juta penduduk mengalami pembocoran data. Pihak yang dirugikan penduduk di Indonesia. Selanjutnya, kasus tentang peretasan Bank Syariah Indonesia, Barreskrim masuk penyelidikan. Jenis kejahatannya peretasan data. Risiko, pencurian data yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia. Dampaknya, 15 juta data pengguna BSI mengalami pembocoran data. Pihak yang dirugikan pengguna BS Data dan BSI. Selanjutnya, kasus tentang Kominfo, investigasi dugaan data 2 juta nasabah BRI Live bocor dan dijual online. Jenis kejahatan peretasan data. Risiko, pembobolan data nasabah BRI Live yang dijual secara daring. Dampaknya, nasabah BRI Live mengalami pembocoran data. Pihak yang dirugikan nasabah BRI Live dan BRI Live. Di sini ada serangan spyware Pegasus. Risiko, peretasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang. Dampaknya, sebanyak 1.400 orang mengalami peretasan. Pihak yang dirugikan pengguna WhatsApp. Jenis kejahatannya Rotensis. Risiko, Rotensis menyamar sebagai sistem Wi-Fi service. Dampaknya, hampir 5 juta smartphone dari beberapa merek terkenal. Pihak yang dirugikan pengguna smartphone.
Selanjutnya, jenis kejahatan PETIA. Risiko serangan PETIA mampu mematikan sistem pemantauan radiasi dan mengunci akses komputer di perusahaan. Dampaknya, beberapa negara atau perusahaan mengalami gangguan pada sistem pemantauan. Pihak yang dirugikan perusahaan. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.